Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas praktikum komputer grafis pertemuan ke-9. Kalau buat praktikumnya pertemuan pertama sebenarnya. Jadi hari ini kita baru mulai praktikum dan kita mulai dengan materi design thinking. Oke. Jadi kalau misalnya kalian merasa, loh, kemarin sebelum UTS itu apa? Itu adalah dasar-dasar buat praktikum. Tapi buat pemgrafnya sendiri belum mulai, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian kemarin udah merasa overwhelming, ya siap-siap nih. Oke, kita akan mulai dengan materi design thinking. Tapi sebelum itu, teman-teman udah tahu siapa yang udah tereliminasi gitu kan. Sebenarnya proses eliminasi itu bukan buat menghilangkan kalian dari hak mendapatkan nilai akhir, enggak. Tapi buat koreksi kalian juga sejauh mana performa kalian, sejauh mana kalian maksimal di mata kuliah ini. Bukan berarti mata kuliah lain nggak penting, enggak. Tapi gimana caranya kalian bisa ngatur waktu dan bisa maksimal atau minimal optimal di tiap mata kuliah. Karena ntar kalian juga bakal menjalani hidup di kantor. Selain di kantor, kalian bakal punya keluarga. Selain punya keluarga, kalian punya orang tua. Selain punya orang tua, mungkin beberapa di antara kalian ada yang bakal punya mertua gitu kan. Yang at some point itu bakal tabrakan jadwalnya. Gimana ngaturnya? Iya, ya gimana kalian? Oke, perusahaan yang underperform udah tereliminasi, setengah dari kalian udah nggak punya kelompok, dan silahkan bergabung di kelompok yang ada. Apakah nggak bisa bikin kelompok sendiri? Lagi, bisa. Tetapi ingat, buat jadi kelompok sendiri, kalian harus memenuhi persyaratan seperti yang udah dilakukan teman-teman yang lolos di UTS. It means that you have to make a brand new identity. Oke, otomatis buat perusahaan baru yang mau berdiri, lengkapi identitas seperti di tugas UTS. Karena itu yang bakal, identitas itu yang bakal kalian pegang terus sampai UAS. Dan mungkin bisa aku spill, kayaknya UAS kita bakal antar kelas gitu. Jadi bisa jadi yang pegang pos Indonesia di kelas ini bakal ketemu pos Indonesia dari kelas hari Kamis gitu. Might be happen. Oke. Jadi benar-benar kita praktikum, bukan cuma latihan seperti di sebelum UTS. Oke, design thinking. Ada yang pernah baca tentang design thinking? Ada yang pernah baca bukunya design thinking mungkin? Ada yang bisa share kira-kira design thinking ini ngomongin apa sih? Kenapa ditaruh di mata kuliah Komgraf? Kenapa tiba-tiba muncul nih istilah design thinking? Ada yang mau share pengetahuannya? Apakah design thinking itu? Yuk, adakah design thinking? Aku nggak akan maju dulu sampai ada yang mungkin mau membangunkan otaknya gitu. Apakah design thinking itu? Mungkin kalau kalian browsing pakai bahasa Indonesia akan susah. Mungkin, aku belum pernah melakukannya. Ada yang bisa bantu design thinking itu apa? Tek, 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 tek. Yuk, dipakai semua sumber dayanya. Kita punya 3 otak yang nggak bisa dijual.
Jadi harus dipakai. Kalau ginjal, jantung, liver, itu kan bisa dijual tuh, dijaga aja nggak apa-apa. Oke, Nando gimana? Ini setahu saya saja ya Pak. Mhm. Jadi kan orang kan nganggap kalau desain itu cuma sekedar kelihatan bagus saja toh. Mhm. Sebenarnya desain itu kan juga meliputi apa yang kayak psikologi pengguna apa psikologi yang lihat desain itu terus kayak kegunaannya gimana. Kalau sederhananya sih ada UI sama UX. Mhm. Jadi di UI itu kayak cara kita atau orang awam memandang desain itu kayak gimana. Kalau Mhm. UX itu lebih ke kegunaan. Jadi buat apa kalau desainnya bagus kalau kegunaannya itu tidak tepat gitu. Itu sih, Pak. Oke, memang penggunaannya design thinking, kenapa sih design thinking ini berkembang awalnya di UI UX. User experience, pengalaman pengguna itu penting. Kalau desainnya bagus tapi tidak memenuhi kebutuhan pengguna, itu juga apa gunanya gitu kan? Tidak berguna gitu. Kayak misalnya kalian punya temen yang wah dari jauh good looking banget, begitu ditanyain haho gitu kan? Ya apa gunanya gitu? Maksudnya kan nggak bisa diambil manfaatnya, cuma enak dilihat doang. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa melengkapi puzzle-nya dari Nando. Mhm. Ada siapa tadi? Oke, Duta. Gimana, Dut? Mungkin ini sederhana ya sih Pak. Mhm. Kalau design thinking itu ibarat desain ini lebih ke kata kreatif gitu. Jadi kayak menyelesaikan masalah dengan kreativitas. Saya ambil ibaratkan dengan critical thinking. Kalau Mhm. critical thinking kan kita menyelesaikan masalahnya dengan berpikir kritis. Sedangkan Mhm. design thinking ini kita menyelesaikan masalah dengan pendekatan kreativitas gitu. Oke, hampir, Dut. Hampir, Duta. Dikit lagi. Dikit lagi. Menyelesaikan masalah. Iya. Tapi apakah dengan pendekatan desain? Ada satu orang lagi yang mau nambahin? Design thinking. Tek, tek, tek. Nando tadi bilang kegunaan. Desain itu harus berguna. Duta bilang bahwa menyelesaikan masalah dengan desain gitu. Ada lagi yang lain? Yuk, dicari, dicari, dicari. Hampir benar, dua-duanya hampir benar. Dari Alpha. Iya, kebetulan dari Alpha semua ya. Ada lagi? Design thinking. Kalian bisa cek di sini. Di sini ada point understand, observe, divine POV, ideate, prototype, dan test. Oke, Safira. Eh, ini mau itu sih Pak, nambahin aja yang kata Bapak menurut poin-poin ini, Mhm. mungkin memang bisa berguna untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan kreativitas tadi, yaitu Mhm. dengan yang pertama itu kita harus mengerti dulu apa yang apa itu namanya ya, apa yang publik inginkan, terus Mhm. lihat masalah mereka, lihat Mhm. apa yang mereka kira-kira butuhkan saat ini gitu. Lalu kita observe, jadi kayak riset gitu nggak sih Pak? Terus, Nice. ya, Mhm. terus akhirnya uh, kita define, kita buat poin-poin kira-kira dari hal tentang apa? Dari riset-riset itu, hasil-hasil riset itu, lalu kita kreasikan dalam bentuk kreativitas tadi. Lalu itu Pak, membuat prototipe itu mungkin maksudnya mencari solusinya ya Pak ya. Mhm. Mencari solusi dari problem yang ada di masyarakat itu akhirnya ke tes yaitu yang merupakan apa namanya? Hmm, Uji. ya uji dari solusi yang udah ditemukan di prototipe itu. Oke. Nice.
Iya, design thinking itu adalah sebuah proses buat menyelesaikan masalah, bener. Berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan dari konsumen atau kebutuhan dari audiens. Karena itu poin-poinnya seperti yang kalian lihat nih. Kita butuh memahami dulu nih, kita riset dulu. Jadi dari understand, observe, define POV, ini riset. Mungkin kalian kalau dapat kelas periklanannya Pak Jamroji, atau kelas creative writing for PR-nya Bu Nana, sebagian materinya itu sudah meliputi understand dan observe. Jadi basically, design thinking ini adalah sebelum kita bikin desain nih, kita harus tahu dulu kebutuhan dari konsumen, dari audiens, kebutuhan mereka apa, baru kita selesaikan permasalahannya. Karena kita konteksnya ada di mata kuliah desain, kita mendesain nih, kira-kira kebutuhan mereka seperti apa dan kita penuhi. Nah, karena kita cuma punya waktu sekitar 6 minggu, maka poinnya kita nggak bisa sampai tes. Jadi, minggu ini dan minggu depan kita akan melakukan riset. Minggu ini riset kuantitatif, minggu depan riset kualitatif, kemudian kalian udah mulai nyusun desain segala macamnya, dan mungkin kita cuma akan sampai di titik ideate atau prototype. Tapi kalau misalnya waktunya cukup, ya kita bisa tes. Oke, itu design thinking. Jadi, semuanya dimulai dari understanding nih, understanding dari audience. Keywordnya adalah how dan why. Kenapa sih orang kalau milih provider internet itu milih Tri gitu kan? Kenapa kok orang milih Tri? Kenapa nggak milih Telkomsel? How? Bagaimana perilaku mereka berinternet? Apakah mereka gaming? Apakah mereka penonton setia Netflix atau Disney Plus? Atau gimana? Paket internet yang diambil paket yang apa? Itu understanding. Nah, dalam konteks ini, bisa jadi saat kita bertanya jangan langsung merujuk pada satu produk tertentu. Sudut pandang kita harus berempati dulu terhadap kebutuhannya dari audiens. Kebutuhan mereka seperti apa sih? How dan why-nya kita breakdown dalam pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama pertanyaan kuesioner dulu. Jadi yang kita lakukan nanti di hari ini adalah bikin pertanyaan kuesioner. Kenapa kok nggak wawancara dulu? Kenapa kuesioner dulu? Sebenarnya dua hal ini bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa wawancara dulu, kita bisa kuesioner dulu. Tetapi di mata kuliah ini saat ini, karena kemarin beberapa teman-teman udah belajar bikin kuesioner di periklanan, biar nggak lupa dan biar nggak ngulang terlalu banyak, aku tarik ke Comgraph juga. Oke, jadi kita nanti akan melakukan consumer research.